Pada 20 April 2019, Jigar Patel, satu-satunya putra dari Narendra Patel yang tinggal di Kalyana, Gujarat, tiba-tiba mengalami sakit perut hebat disertai muntah. Ia mengatakan pada ibunya, Madhu Patel, bahwa tangan dan kakinya mulai terasa dingin. Kaget melihat kondisi anaknya yang tiba-tiba menurun drastis, Narendra segera membawanya ke rumah sakit. Tapi meskipun penanganan medis langsung dilakukan, kondisi Jigar tidak juga membaik setelah 24 jam. Rasa sakitnya justru semakin parah. Tubuhnya mulai kaku dan kesehatannya terus memburuk. Karena rasa sakit yang sudah tidak tertahankan, Jigar akhirnya dirujuk ke rumah sakit spesialis pada 22 April 2019. Di sana ia menjalani berbagai pemeriksaan, termasuk tes darah. Namun semua hasilnya normal. Hati, ginjal, jantung, dan hampir semua organ tubuhnya diperiksa, tapi dokter tidak bisa menemukan penyebab sakitnya. Padahal rumah sakit tersebut adalah fasilitas terkenal dan canggih. Kondisi Jigar semakin memburuk. Setiap saat ia hanya bisa meringis menahan sakit. Bahkan rambutnya mulai rontok dan tangan serta kakinya semakin kaku. Beberapa hari berlalu. Setelah kondisinya sedikit membaik, ia akhirnya diperbolehkan pulang. Namun penyebab sebenarnya dari penyakit Jigar tetap tidak diketahui. Lalu tibalah 4 Mei 2019. Pada hari itu, keluarga besar Narendra Patel, istrinya Madhu Patel, putranya Jigar dan istrinya Bhumi, putri mereka Kinari Patel, serta cucu mereka yang baru berusia 14 bulan bernama Mahi, berkumpul di rumah kakak laki-laki Narendra. Menariknya, Kinari dan istri Jigar, Bhumi, sama-sama seorang dokter gigi, sehingga dalam keluarga tersebut ada menantu dan anak perempuan yang sama-sama berprofesi di bidang kedokteran gigi. Keluarga besar itu tinggal di distrik Patan, Gujarat. Hari itu mereka sepakat untuk keesokan paginya, tanggal 5 Mei, berangkat ke desa leluhur mereka guna berdoa di kuil keluarga, memohon kesembuhan untuk Jigar. Namun pada pagi hari tanggal 5 Mei terjadi sesuatu yang mengejutkan. Jigar yang masih lemah tiba-tiba kembali kejang. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa sangat tidak nyaman, lalu cepat-cepat meminum air glukosa agar merasa lebih baik. Saat itu adiknya Kinari ada di sisinya. Melihat kakaknya kesakitan, Kinari mengatakan ia punya obat yang bisa membantu. Tetapi Jigar ragu untuk meminumnya. Ia bersikeras ingin ke rumah sakit. "Aku harus ke rumah sakit," katanya berulang kali. Namun kondisinya makin memburuk. Karena rasa sakit yang sudah tidak tertahankan, Jigar akhirnya setuju untuk meminum obat yang diberikan Kinari. Sayangnya bukannya membaik, keadaan Jigar justru semakin parah. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Panik, ia berlari menuju mobil, berniat segera ke rumah sakit. Dengan jantung berdebar, ia merogoh saku celananya mencari kunci mobil, tapi kunci itu tidak ada. Ia memeriksa berulang kali. Panik lalu berteriak kepada keluarganya, "Di mana kunci mobilku? Aku butuh kunci itu sekarang." Suaranya penuh kepanikan. Keluarganya bergegas menghampiri. Mereka sadar kondisi Jigar kritis dan harus cepat dibawa ke rumah sakit. Semua orang lalu mencari kunci mobil, membuka laci, memeriksa kantong, menggeledah seluruh rumah. Tetapi kunci itu tidak ditemukan. Akhirnya dengan cara lain mereka berhasil membawa Jigar ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, Jigar sudah tidak sadarkan diri. Dokter lalu memeriksa dan menyatakan ia sudah meninggal dunia. Kabar ini membuat seluruh keluarga terpukul. Mereka tahu selama berbulan-bulan kesehatannya semakin menurun. Ia sulit makan, semakin lemah, dan akhirnya diduga mengalami serangan jantung. Dokter pun menyimpulkan kematian itu akibat serangan jantung. Mereka sebenarnya menyarankan untuk otopsi, tetapi keluarga menolak. Bagi mereka, Jigar sudah lama menderita sakit dan meninggal karena kondisi alami, jadi tidak perlu ditambah penderitaan dengan otopsi. Akhirnya dokter hanya bisa mengeluarkan sertifikat kematian dengan penyebab serangan jantung. Rumah dipenuhi kesedihan. Bisa dibayangkan perasaan istrinya Bhumi
yang harus melihat suaminya perlahan melemah dan meninggal, sambil tetap mengasuh putri mereka Mahi yang baru berusia 14 bulan. Hari-hari berlalu penuh duka, keluarga berusaha perlahan melanjutkan hidup. Namun, hanya 25 hari setelah kematian Jigar, tepatnya 30 Mei 2019, kejadian mengerikan kembali terjadi. Bumi tiba-tiba merasakan gejala yang sama seperti suaminya. Ia mulai mengalami kejang-kejang, penglihatannya kabur, dan kondisinya cepat memburuk. Keluarga yang masih berduka benar-benar terkejut. Tanpa menunda waktu, sepupu Jigar segera membawa Bumi ke rumah sakit. Putri kecil mereka, Mahi, ditinggalkan di rumah karena sedang tertidur pulas di buayan. Di rumah, Kinari, Narendra, dan ibunya yang sudah tua, Madu, menunggu dengan cemas, takut akan hal terburuk. Tiba-tiba, tidak lama setelah Bumi dilarikan ke rumah sakit, Kinari menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bayi Mahi juga mengalami kejang-kejang. Panik, ia segera memberitahu Madu. Sang nenek itu dengan cepat menggendong Mahi dan membawanya ke rumah sakit tempat Bumi dirawat, diikuti Narendra dan Kinari. Sayangnya setelah diperiksa, dokter menyampaikan kabar yang menghancurkan hati. Mahi juga meninggal dunia. Dalam waktu hanya 1 bulan, keluarga Patel hancur oleh kehilangan 2 orang tercinta. Seorang ayah berusia 34 tahun dan bayinya berusia 14 bulan. Semua orang tertegun, tidak percaya, dan tidak sanggup menghadapi tragedi yang menimpa mereka. Dokter menyarankan agar jenazah bayi Mahi diotopsi, namun keluarga menolak. Alasannya, Mahi memang lahir prematur dan sejak awal hidupnya rapuh. Ia sering sakit dan harus rutin minum obat. Keluarga percaya kelemahan inilah yang menyebabkan Mahi meninggal, sehingga mereka tidak merasa perlu mencurigai hal lain. Mahi pun tidak dikremasi, melainkan dimakamkan, dengan harapan ia mendapatkan kedamaian dan keluarga bisa sedikit meredakan duka mendalam. Sementara itu, kondisi Bumi masih sangat kritis. Dokter berjuang keras menyelamatkannya. Setelah perawatan intensif, Bumi akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Dengan kondisi yang masih lemah dan sakit, dunianya seakan runtuh. Dalam 1 bulan saja, ia harus kehilangan suami sekaligus anaknya. Di sisi lain, ayah mertuanya, Narendra, mulai dihantui pikiran-pikiran aneh yang tidak bisa ia abaikan. Dengan lembut, ia menyarankan Bumi untuk kembali ke rumah orang tuanya sementara waktu, karena ia percaya tetap tinggal di rumah itu tidak baik untuk kesehatan maupun ketenangan pikiran Bumi. Setelah Bumi pulang ke rumah orang tuanya, Narendra menjadi lebih waspada, memperhatikan semua yang terjadi di rumah. Saat itulah ia mulai melihat sesuatu yang janggal. Rumah dipenuhi kesedihan, semua orang murung, air mata tidak berhenti, bahkan terlalu lelah untuk berbicara atau bergerak. Namun Kinari, adik Jigar, berbeda. Ia sama sekali tidak tampak berduka. Sementara yang lain hancur, wajah Kinari tetap tenang, bahkan terlalu tenang, seakan tragedi itu tidak menyentuhnya sama sekali. Ia masih sering tertawa, bercanda lewat telepon dengan teman-temannya, berjalan santai di rumah, makan dengan lahap, bahkan keluar bersama teman-temannya. Seolah-olah kematian kakak dan keponakannya tidak berarti apa-apa baginya. Narendra pun teringat, pada hari Mahi dilarikan ke rumah sakit, Kinari tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Ia bahkan melihat Kinari tertawa saat itu, seakan menganggap situasi itu lelucon. Beberapa hari Narendra merenungkan hal itu. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya langsung, "Kami semua memperhatikanmu. Tidakkah kamu merasa sedih atas kematian kakak dan keponakanmu? Jangan-jangan kamu ada hubungannya dengan kematian mereka?" Jawaban Kinari membuat Narendra seakan kehilangan pijakan. Tanpa ragu sedikit pun, Kinari berdiri dan berkata, "Ayah benar, akulah yang membunuh kakakku dan keponakanku. Aku juga berencana membunuh kakak iparku, tapi ayah sudah mengirimnya pulang ke rumah orang tuanya." Narendra terpukul. Bagaimana mungkin? Putra satu-satunya dan cucunya sudah mati.
dan ternyata pelakunya adalah anak perempuannya sendiri. Hatinya hancur. Ia menghadapi dilema mengerikan. Apakah harus mencari keadilan untuk anak dan cucunya, atau melindungi anak perempuannya agar tidak masuk penjara? Akhirnya Narendra mantap mengambil keputusan. Ia akan pergi ke polisi dan melaporkan semuanya. Kinari sendiri mengaku bahwa saat melakukan pembunuhan, ia tidak benar-benar menyadari betapa serius perbuatannya, dan hingga kini pun tidak merasa bersalah. Ia bahkan tidak berusaha menghentikan ayahnya ketika Narendra menyatakan akan melaporkannya ke polisi. 5 hari setelah kematian cucunya, Narendra mendatangi kantor polisi B Division di distrik Patan untuk membuat laporan terhadap putrinya, Dr. Gigi Kinari Patel. Ia menceritakan semuanya, termasuk pengakuan Kinari yang diucapkan langsung di depannya. Tak lama kemudian, polisi menangkap Kinari dan menginterogasinya. Kinari pun lalu mengaku di depan kamera, menjelaskan dengan detail bagaimana dan mengapa ia membunuh kakak dan keponakannya. Ia juga mengungkapkan motif yang sebenarnya. Sejak kecil, Kinari dan Jigar tumbuh bersama dalam keluarga yang selalu berusaha memberi mereka yang terbaik. Setelah Jigar menyelesaikan pendidikan, ia mengambil alih tanggung jawab keluarga, membantu ayahnya dalam bisnis, dan mengurus rumah tangga. Sementara itu, Kinari menyelesaikan pendidikan dan menjadi seorang dokter gigi. Dulu hubungan mereka dekat, tetapi ketika dewasa, muncul kesalahpahaman. Kinari mulai merasa orang tuanya tidak memperlakukannya dengan adil, kurang memberi perhatian, dan lebih banyak memusatkan perhatian pada Jigar. Perlahan-lahan, perasaan iri dan cemburu terhadap kakaknya makin besar. Ia merasa seluruh hidup keluarga hanya berputar di sekitar Jigar, sementara dirinya tersisih. Ketika Jigar menikah dengan Bumi, perasaan itu semakin kuat. Bumi yang juga seorang dokter gigi dianggapnya sebagai saingan, baik secara pribadi maupun profesional. Suasana rumah pun makin tegang. Kinari merasa karirnya pun kalah bersinar dibanding Bumi. Ia sering berselisih dengan kakak iparnya itu. Kecemburuannya terhadap Jigar dan Bumi terus tumbuh. Saat Jigar dan Bumi memiliki anak, Mahi, rasa iri itu pun makin menjadi-jadi. Para tamu hanya menanyakan tentang bayi itu dan kedua orang tuanya, membuat Kinari merasa semakin tidak dianggap. Hati Kinari dipenuhi kebencian dan iri hati. Rasa serakah menguasainya. Ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika Jigar dan Bumi tidak ada, semua masalahnya akan selesai. Ia akan menjadi satu-satunya pewaris harta ayahnya, sekaligus mendapatkan perhatian yang ia dambakan. Padahal kenyataannya tidak pernah ada perlakuan tidak adil dari orang tuanya. Semua hanya kesalahpahaman yang menjerat pikirannya sendiri. Kini Kinari menghadapi pertanyaan besar. Bagaimana cara menyingkirkan kakak dan kakak iparnya tanpa ketahuan? Sebagai seorang dokter gigi, ia punya sedikit pengetahuan tentang bahan-bahan kimia. Kinari pun lalu mulai melakukan riset tentang berbagai senyawa kimia beracun, tanaman beracun, serta racun yang bekerja lambat untuk merusak organ tubuh secara perlahan, juga racun yang bekerja cepat. Awalnya ia berencana menggunakan racun yang efeknya lambat, supaya terlihat seolah-olah korban sakit alami, sehingga kematian mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah melakukan banyak pencarian, Kinari menemukan racun lambat yang bisa dibuat dari biji tanaman datura. Tanaman ini mudah ditemukan di pedesaan, tumbuh liar di sekitar pepohonan. Ia meminta tolong seorang sopir bajai membantunya mendapatkan biji itu. Tanpa tahu bahwa biji tersebut beracun, sopir itu mungkin mengira bijinya akan ditanam. Kinari memutuskan untuk tidak meracuni kakak dan kakak iparnya sekaligus, karena kalau mereka meninggal bersamaan pasti menimbulkan kecurigaan. Jadi ia mulai dengan menargetkan kakaknya Jigar lebih dulu. Setiap kali Jigar pulang kerja, Kinari sudah menunggunya di rumah. Ia sangat tahu rutinitas kakaknya, kapan berangkat, kapan pulang, kebiasaannya meminta segelas air. Diam-diam ia merebus biji itu dalam air lalu menyaringnya.
Ketika Jigar meminta minum, ia selalu memberinya air tersebut. Perlahan, racun itu mulai bereaksi. Kesehatan Jigar menurun drastis. Penglihatannya memburuk, pencernaannya lemah, tubuhnya makin rapuh. Meski Jigar sempat ke dokter, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyebab yang jelas. Pada Maret 2019, Kinari memutuskan melangkah lebih jauh. Ia ingin menggunakan potasium cyanida, racun yang mematikan dengan cepat. Walau sulit didapat, para tukang emas sering menyimpannya untuk keperluan pemolesan atau pelapisan emas. Sebagai seorang dokter, Kinari tahu cara mendapatkannya. Ia mendekati seorang tukang emas, berpura-pura berteman hingga dipercaya. Suatu hari, ia berbohong dengan alasan ada pasien yang ingin memasang gigi emas, sehingga butuh potasium cyanida. Tukang emas yang percaya lalu memberinya sedikit, hanya cukup untuk melapisi emas. Jumlah itu menurut Kinari terlalu sedikit. Ia lalu mengulangi trik yang sama pada tukang emas lain, dan akhirnya berhasil mengumpulkan cukup cyanida. Ia kemudian meminta tolong teman sesama dokter untuk mendapatkan kapsul kosong. Dengan hati-hati, ia mengisinya dengan bubuk cyanida. Kini rencananya siap dijalankan. Sementara itu, ia tetap memberikan glukosa bercampur air rebusan datura kepada Jigar, membuat kakaknya semakin menderita. Namun ia mulai tidak sabar, karena racun lambat itu butuh waktu 7 hingga 8 bulan. Ia ingin segera menyelesaikan semuanya. Pada 4 Mei 2019, keluarga Patel berkunjung ke rumah paman mereka, dan esoknya mereka berencana pergi ke Kuala Luhur. Kinari membawa kapsul cyanida bersamanya. Keesokan harinya, tanggal 5 Mei, setelah Jigar meminum glukosa seperti biasa, kondisinya semakin memburuk. Kinari lalu menawarkan obat yang katanya bisa membantu, tetapi sebenarnya ia memaksa kakaknya menelan kapsul cyanida, lalu memberinya glukosa beracun itu. Tak lama setelah menelan kapsul itu, kondisi Jigar memburuk dengan cepat. Ia berlari menuju mobil untuk pergi ke rumah sakit. Namun sebelumnya, Kinari sudah menyembunyikan kunci mobilnya, memastikan ia tidak bisa pergi. Akibatnya, Jigar tidak sempat mendapat pertolongan dan meninggal di perjalanan. Beberapa hari kemudian, Kinari membuang kunci itu di Ahmedabad agar tidak ada bukti yang menghubungkannya. Semua orang percaya Jigar meninggal karena serangan jantung. Setelah kakaknya meninggal, Kinari mengalihkan targetnya ke Bumi, kakak iparnya. Ia mulai memberinya glukosa beracun dari biji datura. Setelah 4 hingga 5 kali, kondisi Bumi pun memburuk. Pada tanggal 30 Mei, Bumi dilarikan ke rumah sakit, meninggalkan bayi kecil Mahi tertidur di buayan. Dalam pikiran Kinari, karena Jigar sudah mati dan Bumi pun sekarat, maka satu-satunya pewaris harta keluarga adalah Mahi. Itu membuat sang bayi menjadi ancaman. Kinari lalu mengambil keputusan keji. Ia menaruh kapsul cyanida ke mulut bayi Mahi yang sedang tidur. Begitu kapsul larut, tubuh Mahi bereaksi hebat. Ia mulai kejang-kejang. Kinari pun berpura-pura panik dan memberitahu keluarga bahwa bayi itu sedang mengalami kejang. Keluarga segera membawa Mahi ke rumah sakit. Namun tragisnya, Mahi dengan cepat meninggal dunia. Polisi pun bergerak cepat. Jenazah Mahi yang sudah dimakamkan dibongkar kembali untuk diautopsi. Polisi juga langsung menggeledah rumah keluarga Patel. Di sana, polisi menemukan wadah plastik berisi 5 kapsul merah, 2 kapsul kuning, serta sekitar 50 gram biji tanaman beracun yang disembunyikan di 2 tempat berbeda. Laptop milik Kinari juga berisi riwayat pencarian internet tentang berbagai racun. Kasus ini kemudian masuk persidangan di Pengadilan Patan. Jaksa menghadirkan bukti, saksi, serta video rekaman pengakuan Kinari di mana ia sendiri menjelaskan bagaimana dan mengapa ia membunuh kakak dan keponakannya. Berdasarkan bukti forensik, laporan medis, serta pengakuan itu, pengadilan menyatakan Kinari terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Setelah 3 tahun proses hukum, pada 4 April 2022, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada dokter gigi Kinari Patel
atas pembunuhan kakaknya Jigar, keponakannya Mahi, serta upaya pembunuhan kakak iparnya Bumi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.